A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Awalamma asabatkum, apakah dan ketika menimpa kepada kalian musibatun, satu musibah, bi Uhudin, di perang Uhud, bi qatli sab'ina, dengan dibunuhnya 70 syuhada, 70 orang, minkum, dari kalian. Qad asabtum, yang telah mendapatkan kalian, mislaiha, akan dua lipatnya itu musibah. Qad asabtum, yang telah menimpakan kalian, mislaiha, akan dua misalnya itu musibah, kepada orang-orang kafir. Bi Badrin, di perang Badar. Bi qatli sab'ina, dengan dibunuhnya 70 orang, wa asri sab'ina, dan ditawannya 70 orang, minhum, dari mereka orang-orang kafir. Qultum, maka berkata kalian, mutta'ajibina, halnya orang-orang yang merasa heran. Anna, dari mana, min aina lana, dari mana, lana, bagi kami semua, hadzal khidlanu, bahwa ini kehinaan. Wa nahnu muslimuna, padahal bahwa kami semua adalah orang-orang Islam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sedangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, adalah ada pada kami. Wal jumlatul akhirah ma'al ismi bil inkari. Ucapkan oleh engkau lahum, kepada mereka, huwa, bahwa itu kehinaan, penyebabnya min indi anfusikum, adalah tetap dari sisi diri kalian. Di annakum, karena sungguh kalian, taraktum, adalah telah meninggalkan kalian, al markaza, akan markaz, fa khudhiltum, maka dihinakan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu, qadirun, adalah yang maha kuasa. Wa minhu, dan adalah tetap dari sebagian itu syai' an-nasru, bahwa pertolongan, wa man'uhu, dan mencegah akan itu pertolongan. Wa qad jazakum, dan sungguh telah membalas Allah kepada kalian, bi khilafikum, dengan sebab menyalahinya kalian kepada Allah. Ayat ini adalah menjelaskan salah satunya orang-orang muslim saat itu yang terkena musibah pada perang Uhud. Pada perang Uhud, orang-orang muslim terbunuh 70 orang. Sedangkan di perang Badar, kemenangan ada di kaum muslimin. Orang-orang kafir terbunuh 70 orang dan ditawan 70 orang. Apakah kalian berkata, dari mana ini musibah? Kok bisa kalah seperti ini? Awalnya seperti itu. Di perang Uhud awalnya menang, lalu terjadi kekalahan, terbunuh 70 orang muslim. Ini dari mana? Sebabnya apa? Padahal kita adalah orang-orang muslim, bahkan Rasulullah ada pada kita. Kenapa ini terjadi? Nah, Allah menjawab kepada mereka yang bertanya, qul huwa min indi anfusikum. Ucapkan oleh engkau, wahai kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, bahwa itu kehinaan, kekalahan saat itu, min indi anfusikum, adalah tetap dari sisi diri kalian. Penyebabnya kalian. Mengapa? Li'annakum taraktul markaza fakhudiltum, karena kalian telah meninggalkan markas, tempat yang ditentukan oleh Rasul, lalu kalian tinggalkan, tidak ikut kepada perintah Nabi. Nah itu, akhirnya kalian dihinakan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ini nasihat untuk kita, ya. Itu nasihat untuk kita. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, harus ikut perintah Allah.
harus ikut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus melaksanakan ajaran suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada pertolongan Allah, ya. Pasti akan mengundang pertolongan Allah. Ketika kita memperjuangkan perintah Allah, perintah Nabi, maka di situ adanya pertolongan Allah. Nah, terjadinya saat perang Uhud, awalnya menang, lalu kedua kalinya mengalami kekalahan karena sebagian dari mereka ada orang-orang munafik, sebagian mereka yang ikut perang Uhud itu ada orang-orang munafik yang mereka tidak taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengalami kekalahan. Kenapa? Karena tidak taat kepada Nabi. Jadi kalau kita nggak mau taat kepada Nabi, siap-siap akan menjadi orang hina. Tengah gugu karena aturan Allah Rasulnya, siap-siap jadi jelma hina. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi datangnya musibah itu sebabnya dosa kita. Salah satu penyebab datangnya musibah itu adalah perbuatan dosa. Itu. Cuman manusia ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Abdi mah teu doraka, dosa naon abdi? Eta mata kudu ngaji. Ku ngaji mah kapangih dosa teh. Urang teh jelema dosa, urang teh jelema kotor ku ngaji mah. Ya, matak diwajibkeun thalabul ilmi. Nah, itu ngaji mah rek nyaho kumaha dosa atuh. Ibadat jelema teu ngeunteung, rek kapangi kumaha cileuh nu aya dina socan aya teu ngeunteung mah. Ok jelema aya jalmi ada orang di ujung matanya ini ada kotoran. Tapi dia tidak bercermin, ya. Tidak tahu jika tinggal itu cileuh nu deket mata urang. Katinggal teu katingali. Dengan bercermin terlihat kotoran tersebut. Dengan ngaji pun kita akan tahu bahwa kita salah. Ternyata cara hidup rumah tetangga kita nggak baik. Nah, itu akhlak kita nggak baik. Dengan apa? Berkah thalabul ilmi. Maka harus thalabul ilmi. Teu ngaji mah hese. Rek nganyahokeun urang salah teh cacak sok ngaji wae, sok poho wae kana diri salah teh. Asa bener we hirup teh. Ya. Eta sok ngaji tah. Komo nu tara ngaji. Kita ulah eureun ngaji tuluy ngaos, ya itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mulia, mendapatkan pertolongan Allah, perjuangkan perintah Allah, perjuangkan aturan Allah, disitulah adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.